agar Kurt Sharon menyanyikan itu lagi setelah khotbah ini selesai. Saya ingin melihatnya. Kayaknya itu akan bawa lebih banyak berkat lagi ya. Hari ini melalui Matius pasal 7 ayat 17 sampai 24, saya mau membagikan khotbah dengan yang berjudul Buah yang Baik. Buah yang baik. Dan saya berdoa agar kami semua menjadi buah Allah yang baik. Yesus berkata kepada kami bahwa ketika buah itu jatuh kepada tanah, itu akan menjadi benih yang akan bertumbuh menjadi pohon. Jadi marilah kita menjadi pohon yang baik dan yang juga akan menghasilkan buah yang baik. Dan saya berdoa agar di tahun 2024 kita dapat menjadi pohon yang baik sebagai gereja dan juga sebagai individu, juga menjadi pohon yang baik yang menghasilkan sangat banyak buah baik, buah Roh Kudus. Matius 7 ayat 19, Yesus berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kiranya ini tidak akan pernah terjadi kepada setiap kami. Amin. Dan ketika kita jika kita hanya berkata berdasarkan perikop ini, marilah kita menghasilkan buah yang baik, kita tidak memahami dengan benar apa yang Yesus sungguh-sungguh ingin sampaikan kepada kita. Apa yang dia jelaskan melalui pohonan buah adalah tentang identitas rohani kami. Ini bukan tentang melakukan apapun untuk menghasilkan buah yang baik, tetapi ini tentang menjadi pohon yang baik. Kita telah menjadi pohon yang seperti apa, dan pohon seperti apa yang Tuhan ingin kita jadi. Dan mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Orang-orang ini menekankan buah yang telah mereka hasilkan. Mereka menekankan mereka menekankan apa yang telah mereka hasilkan, yang mereka hasilkan dalam nama Tuhan, tetapi mereka menggunakannya sebagai pencapaian mereka sendiri. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi intinya adalah kita harus pertama-tama menjadi pohon yang Tuhan kenali, supaya ia berkata, aku mengenal kamu. Apakah kamu pernah ke pasar buah dan melihat banyak buah-buah yang terlihat bagus, dan tetapi saat dimakan rasanya tidak enak, dan penampilan luarnya bagus tetapi rasanya tidak enak? Dan ada juga buah-buah yang tidak terlihat begitu bagus tetapi rasanya luar biasa. Jadi Anda ingin menjadi seperti buah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Semua orang mau menjadi yang kedua kan? Jadi kita mau terlihat tidak bagus tapi berasa luar biasa ya. Kiranya kita menjadi buah yang terlihat bagus dan memiliki rasa yang luar biasa dan dikenali oleh Allah. Yesus datang ke Rasul Paulus juga berbicara tentang buah Roh Kudus dalam surat di Galatia. Dan ia berbicara tentang buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Marilah kita baca dengan bergantian.
Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Inilah firman Tuhan. Sekali lagi, adalah baik untuk kita mengatakan, marilah kita menghasilkan buah Roh Kudus. Tetapi itu tidak memahami dengan penuh apa yang Rasul Paulus katakan. Meskipun bagus untuk kita berkata itu, tetapi melalui ajaran ini, ayat ini mengajarkan kita untuk dapat menilai dan menguji diri kita sendiri dengan melihat buah-buah yang kita hasilkan. Marilah kita pikirkan sejenak tentang buah-buah yang kita hasilkan. Buah bibir kita selama 24 jam. Apakah kita menghasilkan lebih banyak buah yang baik atau buah yang tidak baik? Buah dari perlakuan kita. Apakah kita memiliki buah yang cukup bagus untuk dapat kita naikkan kepada Allah kami? Dan saya berdoa agar di tahun 2024 ini kita menghasilkan sangat banyak buah-buah evangelism, buah-buah penginjilan, buah-buah dari pelakuan baik. Rasul Paulus dan Yesus mengajarkan kita dan memberitahu kita bahwa kita harus dapat membedakan apakah kita menghasilkan buah dari inspirasi Roh Kudus atau apa kita menghasilkan buah dari kedagingan kita dengan ambisi kita sendiri, dengan semangat dan ambisi sendiri. Adalah baik jika orang berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menjadi seperti mereka yang berkata, Tuhan, Tuhan, saya memiliki sangat banyak buah ini yang telah saya hasilkan dalam nama Tuhan. Tetapi Allah akan berkata, saya tidak suka dengan buah-buah itu. Kenapa? Mereka tidak berbicara tentang buah-buah yang dihasilkan di luar gereja. Mereka berbicara tentang bernubuat, menghasilkan mujizat, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi mengapa Allah menentang buah mereka? Menurut ajaran Yesus dan Rasul Paulus, ada beberapa hal yang perlu kita hindari untuk menghasilkan buah yang baik, yang tidak ditolak Allah. Untuk menghasilkan buah yang baik, buah Roh Kudus, ada dua hal. Pertama adalah daging. Dalam Galatia pasal 5, kata daging digunakan sebagai antonim dari roh. Jadi, mereka tidak dapat bersatu roh dan daging. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, mereka yang menghasilkan buah yang tidak baik, mereka tidak dapat melakukan kehendak Allah. Yang berarti mereka yang tidak memiliki Roh Kudus tidak dapat melakukan kehendak Bapa, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Daging
tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Jadi, apa yang dimaksud dengan daging? Secara harfiah itu berbicara soal tubuh kami kan, tapi secara alkitabiah, daging itu, apakah itu? Sejak kitab Kejadian, Allah mengajarkan kepada kita perbedaan roh dan daging. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, dan ia menjadi makhluk hidup saat ia memberikan kepadanya nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan, nafas kehidupan itu berarti roh kehidupan, yaitu roh Allah kan. Jadi Adam yang dibentuk dari debu tanah, itu yang dimaksud adalah ia dibentuk dari kedagingan. Dan ketika napas kehidupan itu masuk ke dalamnya, ia menjadi anak Allah, dan ia menjadi makhluk yang hidup. Jadi apakah kita menjadi manusia yang berasal dari debu tanah, yaitu kedagingan, atau apa kita menjadi manusia yang berasal dari napas kehidupan, yaitu roh Allah? Bedanya adalah apakah hidup saya bergantung pada napas saya sendiri atau napas kehidupan Tuhan. Adam diberikan napas kehidupan Allah, tetapi ia memilih untuk mengikuti penilaiannya sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri, yang dipengaruhi oleh perkataan si ular. Ular adalah semacam emblem dari kedagingan. Jadi ketika dia menolak firman Allah, yaitu roh Allah, dan memilih perkataan si ular dan mengikutinya, ia menaati perkataan si ular. Dan si ular ini juga terkait dengan naga pada kitab Wahyu. Mereka yang tidak menaati firman Tuhan. Jadi hasilnya adalah kejatuhan. Allah menggambarkan keadaan kejatuhan manusia seperti itu di dalam Kejadian 6 ayat 3. Mereka yang menolak firman Tuhan dideskripsikan sebagai berikut. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi di sini dikatakan manusia itu adalah daging. Jadi saat roh Allah tidak bersama-sama dengan kita menjadi daging. Jadi bukan secara tubuh kita aja, tapi secara hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menolak Tuhan dan menolak firman-Nya, kita menjadi daging. Dan di 1 Samuel 15, yang kita melihat orang-orang Amalek dikatakanlah orang-orang kedagingan. Dan bukan karena mereka itu lebih berdosa atau lebih kejam dan tidak bermoral daripada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka adalah bangsa yang pertama kali mengganggu dan menentang rencana Allah ketika Allah sedang berusaha memimpin umatnya sesuai dengan rencananya ke tanah Kanaan. Jadi mereka adalah bangsa yang menentang Allah, dan daging mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki roh Tuhan, dan mengacu pada mereka yang menentang dan melawan Tuhan dan firman-Nya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa roh dan kedagingan adalah hal-hal yang berlawanan dan mereka tidak dapat bersatu. Dan melalui kejatuhan manusia seperti ini, Allah berfirman melalui Yoel
di Yoel 2 ayat 28-29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi seluruh umat manusia dalam bahasa Ibrani tidak berarti semua bangsa, tapi dalam bahasa aslinya semua umat manusia itu adalah basar, yaitu daging. Jadi ia berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas kedagingan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas kedagingan yang sudah mati melalui firman dan Mesias. Jadi ketika Mesias datang, ia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Makanya setelah Yesus bangkit, ketika ia bertemu dengan murid-muridnya, ia menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya kan, sebagai bentuk simbolis dari mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi untuk kita dapat menghasilkan buah yang baik, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah menerima Roh Kudus. Mustahil untuk kita dapat menghasilkan buah yang baik kalau kita tidak menerima Roh Kudus. Jadi Yesus datang untuk memberikan kepada kita Roh Kudus yang kita menerimanya ketika kita menerima firman. Dan ketika kita menerima firman, kita datang kepada Bapa, dan Bapa lah yang akan memberikan rohnya kepada kami. Kira ini terjadi kepada setiap kami di sini. Ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus menunjukkan kepada kita perbedaan antara mereka yang berada di dalam roh dan mereka yang bertetap di dalam kedagingan. Jadi kita sekarang akan membaca beberapa ayat-ayat dari kitab Yohanes. Dan perhatikanlah apa yang Yesus sedang bicarakan. Karena ini adalah kunci. Kunci akan bagaimana kita dapat menerima Roh Kudus dan menghasilkan buah yang baik. Kita harus keluar dari kondisi kedagingan secepat mungkin. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi saya berdoa agar kita menerima Roh Kudus dan kehidupan yang diberikannya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi untuk menerima roh itu kita harus menerima perkataan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi Yesus sedang berkata bahwa apa yang aku katakan, firman yang kuberikan kepadamu itulah berasal dari Bapa. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Jadi sekali lagi ia menekankan tentang apa yang telah ia katakan, tentang perkataan-perkataannya. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi mereka mendengar apa yang Yesus katakan, dan Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan karena kamu tidak menangkap firmanku. Jadi Yesus sedang berbicara secara rohani di sini. Yohanes 8 ayat 44-45. Iblislah yang menjadi bapamu,
dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi ada sebuah konflik rohani. Mereka yang menerima Roh Kudus, pikiran iblis tidak ayat 47, Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi untuk dapat mendengar Allah, kita harus berasal dari Allah. Dan kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, berarti kita tidak berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, dia akan memberikan kepada kita firman, supaya kita dapat mengenal dan mengetahui Bapa. Yohanes 14 ayat 6-7. Ayat 10-11. Yohanes 14 ayat 10-11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ketika kita menerima firman-Nya, kita bersama-sama dengan Yesus datang kepada Bapa dan Bapa tinggal di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia yang tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu diam di dalam kamu. Jadi Bapa yang memberikan roh kebenaran itu, roh kebenaran ini juga adalah Roh Kudus. Tetapi kepada siapa diberikan roh ini? Kepada mereka yang mengenal Dia. Jadi kita menerima firman, kita akan mengenal Dia, dan mereka yang mengenal Dia akan menerima roh kebenaran. Tetapi dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima roh kebenaran ini karena ia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Ayat 20, Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kiranya ini terjadi kepada setiap kami tahun ini. Amin. Yohanes 14 ayat 23-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, apakah ia berkata bawalah kado kepadaku? Jika seorang mengasihi aku, apakah dia berkata pelukkah aku? Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang Yesus berikan kepada kita adalah firman Bapa, dan itu yang akan menuntun kita untuk dapat mengenalnya, dan yang akan mengizinkan Yesus dan Bapa tinggal di dalam kami dan kami di dalam Bapa. Ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika Roh Kudus tidak diberikan kepada kami, kami tidak dapat mengingat
satupun dari pekerjaan Allah. Ketika saya mengikuti amarah saya, dan saya mengikuti pikiran-pikiran saya sendiri, dan saya melihat dunia melalui kacamata persepsi pribadi saya, persepsi amarah saya. Apakah kalian pernah mengalami itu? Ketika itu terjadi, kita tidak dapat ingat apa yang Tuhan katakan. Semua kasih karunia yang kita terima, semuanya terlupakan. Kita hanya terfokus pada pikiran kita sendiri. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, Ia akan membantu kita untuk mengingat apa yang Alkitab bicarakan, apa yang Allah katakan, kapan Allah memberikan, waktu-waktu di mana Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Terakhir, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kiranya kita menerima Roh Kudus. Dan saya tidak mau banyak berkata-kata dari perkataanku, makanya dari tadi kita membaca ayat-ayat di mana kita melihat apa yang Yesus katakan. Untuk keluar dari kedagingan, kita perlu menerima firman Yesus. Dan ketika itu kita menerima firman-Nya, kita berdiam di dalam Bapa. Karena inilah yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita tidak mengingat firman Yesus. Dan makanya Ia berkata, aku akan mengirim kepadamu Roh Kudus, dan Ia akan membantumu untuk dapat mengerti firman-Ku dan mengingat firman-Ku. Dan Yesus mengutus Roh Penolong yang akan menuntun kita supaya kita dapat memahami firman Yesus dan pada akhirnya dapat datang kepada Bapa. Dan hal kedua yang perlu kita awasi adalah buah yang buruk. Di Galatia 5 ayat 18 sampai 21 dikatakan bahwa di sini Rasul Paulus berbicara soal buah yang tidak baik. Dan buah yang tidak baik, buah yang buruk ini adalah buah yang kita hasilkan ketika kita berada dalam keadaan daging. Dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik dan mereka tidak dapat melakukan kehendak Allah. Nah, menurut Yesus, buah yang tidak baik itu adalah di Roma, buah yang buruk adalah hal-hal yang dilakukan oleh para pembuat kejahatan. Dan di Roma 7 ayat 14 sampai 19 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab jadi di sini dia berkata bahwa saya mau menghasilkan buah yang baik, saya mau, tetapi ketika saya melakukannya, saya malah menghasilkan buah yang buruk dan itu bukan motivasi saya. Jadi semua yang kita lakukan hasilnya kenapa buruk?
Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi bantulah aku, Bapa. Di ayat 24, makanya dikatakan, di Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi sekali lagi, jawabannya apa di sini? Rasul Paulus sedang mengakui sama seperti kita bahwa meskipun saya ingin melakukan yang baik, saya tidak dapat melakukannya. Hanya saat Roh Kudus itu datang kepadaku, hanya saat itu saja kita dapat menghasilkan buah yang baik. Tanpa Roh Kudus, kedagingan kita menguasai diri kita dan kita terlalu lemah, kebaikan kita terlalu lemah, dan makanya kita tidak dapat melakukannya. Keinginan daging dalam bahasa Yunani adalah epitimia, yang berarti keinginan atau nafsu. Ketika kita mendengarkan kata ini, kita ini mengacu pada nafsu, keserakahan, hasrat seksual, dan keinginan-keinginan duniawi. Dan kedua, ini juga menandakan ambisi atau keinginan berlebihan yang tidak wajar. Bagi kita yang berusaha untuk mengikuti Yesus, saya berdoa dan berharap agar semua keinginan dunia kami tidak mengganggu kami. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita lemah, tetapi fokus kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bahkan dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani di dalam gereja, keinginan dan ambisi serakah ini dapat menghalangi kita dan dapat menghentikan kita dari menghasilkan buah yang baik. Raja Saul tidak membunuh semua orang Amalek dan hewan ternak yang baik. Meskipun Allah memerintahkannya untuk menghapus mereka dari muka bumi. Dan Raja Saul menyimpan beberapa hewan ternak yang baik. Alasannya adalah karena ia ingin menggunakan binatang-binatang itu sebagai persembahan kepada Allah. Jadi apa yang lebih penting di sini? Melakukan apa yang kita pikir baik atau mentaati firman Tuhan? Meskipun meskipun Raja Saul memiliki motivasi yang sepertinya baik, tapi ia tidak mentaati firman Tuhan, dan itulah yang lebih penting. Dan mereka yang membangun Menara Babel dapat mengatakan bahwa mereka juga memiliki niat yang baik. Mereka ingin dan mereka dapat saja berkata bahwa mereka ingin menaruh bait suci Allah di atas Menara Babel supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan, kan? Tapi mengapa Menara Babel itu adalah dosa? Karena mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri apa yang baik. Daripada bertanya kepada Allah, mereka memutuskan untuk mereka ingin datang kepada Tuhan dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka semestinya datang dengan kelemah lembutan. Dan Abraham juga merasa bahwa dia berada dalam bingkai kehendak Allah ketika ia memiliki Ishak dan mengusir Ismail, kan? Tapi perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran mungkin membuatnya memeriksa lagi apakah kasih dan visinya untuk Ishak adalah karena kedagingannya atau karena rencana pembenubusan Allah.
Abraham mungkin merasa seperti kita hari ini, ketika kita berada dalam bingkai kehendak Allah, kita merasa aman. Tapi Allah berkata, mungkin saja kamu melakukan hal yang sama dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi apakah buah itu dihasilkan dari ketaatan akan firman Allah, atau apakah buah itu dihasilkan dari ambisi pribadimu? Dan kita lihat juga pada hari Rabu yang lalu, Musa berusaha melakukan pekerjaan Tuhan menurut Musa berusaha melakukan pekerjaan Tuhan menurut metode dan semangatnya sendiri pada waktu itu, dan akibatnya ia harus menghabiskan 40 tahun lagi di padang gurun Midian. Dan saya berdoa agar ketika kita melakukan hal yang sama, kiranya buah kita adalah buah yang baik dan bukan buah yang buruk. Buah yang baik di mata Tuhan, yang memiliki dari motivasi sampai hasilnya, sampai waktu penggenapannya. Dan saya tadi sebut tentang pohon ara yang tidak memiliki buah untuk Yesus Kristus, dan saat itu memang bukan waktunya untuk buah ara berbuah. Tapi apakah itu berarti ini kesalahan Yesus untuk meminta buah bukan pada waktunya? Tapi tugas pohon ara itu adalah untuk memiliki pada apa yang Yesus pikir adalah waktu yang tepat. Seharusnya ia menghasilkan buah pada saat Yesus mencari buah itu. Kan kita harus memiliki buah pada waktunya Yesus. Dan terlihat tidak adil ketika kita melihat ketika Yesus mengutuk pohon itu bukan pada musimnya, tetapi Yesus sedang membuat sebuah poin di sini. Sekarang sebagai kesimpulan, marilah kita bandingkan dua pernyataan ini. Pertama, pohon itu baik karena menghasilkan buah yang baik, dibanding pohon itu menghasilkan buah yang baik karena ia adalah pohon yang baik. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya pernyataan yang benar kan? Tetapi mana yang lebih dekat ke poinnya Yesus? Apa yang Yesus ingin katakan kepada kita? Marilah kita balik ke ayat bacaan utama kita hari ini di Matius pasal 7 ayat 17 sampai 21. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi pernyataan dengan demikian kamu akan mengenal mereka dari buahnya, itu memberitahu kita bahwa tujuan Yesus bukan hanya menyuruh kita untuk menghasilkan banyak buah yang baik, tetapi juga untuk memeriksa jenis pohon apa Anda dan melihat buah apa yang Anda hasilkan. Yang lebih penting daripada berusaha menghasilkan buah yang baik adalah
untuk menjadi pohon yang baik. Seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-26. Kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus dengan menerima terlebih dahulu Roh Kudus. Terakhir, marilah kita buka Yohanes 15 ayat 1-6 untuk melihat bagaimana caranya kita dapat menjadi pohon yang baik. Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi pohon yang baik, kamu harus menjadi bagian dari pohon yang terbaik. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Marilah kita menjadi pohon yang baik dengan menyambungkan diri kita kepada pohon yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, pohon kehidupan. Saat sebuah ranting tidak harus bekerja keras dengan dirinya sendiri, tapi sebuah ranting harus tersambung kepada pohon yang baik, dan dia akan menerima semua nutrisinya dari akar yang baik itu. Jadi kita harus tersambung kepada Yesus, kita harus menerima firman-Nya, dan firman itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan kedua, juga harus ada pekerjaan pemotongan atau pembersihan. Kiranya kita juga, jika setiap kita adalah sebuah pohon, maka kita harus memotong ranting-ranting kita, kan? Bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik? Bagaimana sebuah pohon menghasilkan buah baik? Kalau sebuah pohon memiliki ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka ranting itu akan dipotong supaya energi dan semua nutrisi yang didapat dari akar pohon itu dapat mengalir ke ranting-ranting yang menghasilkan buah yang baik, sehingga ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong supaya aliran itu lebih terfokus lagi. Dan hal yang sama berlaku kepada kehidupan kita. Kita harus memotong aktivitas-aktivitas yang tidak menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, supaya waktu dan tenaga kita dapat lebih terfokus kepada perbuatan yang menghasilkan buah yang baik. Jadi kita harus fokus energi kita pada ranting-ranting kita yang menghasilkan buah yang baik. Dan kiranya kita dapat melakukan itu. Dan kiranya Gereja Sion bersama-sama menjadi sebuah pohon yang indah pada waktu Yesus datang mencari buahnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih ketika Engkau membuat kita menjadi ranting-ranting yang yang tersambung pada pohon kehidupan itu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk dapat memotong dan membersihkan ranting-ranting kami, supaya kami dapat lebih fokus lagi kepada pekerjaan-Mu
dan melakukan kehendak Bapa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau mengampuni setiap kelemahan kami, setiap kedagingan kami, dan kami berdoa supaya Engkau mengirim Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami tidak bertinggal tetap sebagai daging, tetapi kami dapat menjadi makhluk hidup rohani yang mengikuti jejak-Mu dan menghasilkan sangat banyak buah. Kiranya Engkau mengizinkan Gereja Sion dan setiap anggotanya dan setiap anggota keluarganya untuk dapat menghasilkan buah yang baik dari bibirnya dan tindakannya, dan untuk dan menghasilkan buah-buah penginjilan yang baik. Dan kiranya kita semua dapat memiliki buah-buah Roh Kudus. Kami minta pertolongan-Mu semuanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati penuh syukur. Amin.